Halo semuanya, balik lagi bersama Cahyowo Hobi Auto. Untuk tema video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan injektor ya. Jadi ada 3 injektor ini, dan nanti saya akan membedakan mana yang ori dan mana yang KW. Jadi sebelum video ini dilanjutkan, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apabila dilihat dengan seksama, nampak tidak ada perbedaan. Semua hampir sama, bentuk dan beratnya pun hampir sama. Dia seperti ori semuanya ya. Namun ada bahan yang memang dikategorikan KW. Jadi untuk membedakan antara KW dan asli itu dia ada di saat proses bekerja. Jadi injektor itu bisa dibedakan entah itu ori dan KW itu dari cara dia bekerja, dan proses penyemprotannya pun pasti akan jauh lebih berbeda ya. Tekanannya pun juga jauh berbeda. Jadi apabila motor kalian di jalan pernah mengalami tiba-tiba mati mendadak dan motor tidak bisa dihidupkan, tapi di starter bisa, seperti layaknya kalian menyerupai motor mogok saat loss kompresi. Dan untuk jebolnya injektor itu bisa ditandai dengan adanya bau bensin ya, terutama di bagian knalpot belakang itu dia akan bau bensin yang menyengat, dan kondisi mesin dan ruang bakar dia akan menjadi banjir bensin ya. Oke, jadi penyebab utama itu injektor jebol itu banyak halnya ya, terutama bisa dipastikan dari injektor itu sendiri. Jadi apabila injektor itu rusak, dia tidak akan bisa menahan bensin. Jadi sebelum di starter itu bensin akan tertahan di klep sini injektornya, jadi tidak langsung nyemprot ya. Tapi apabila injektornya sudah jebol, itu walaupun motor dalam keadaan on, dia akan nyembur otomatis di bagian injektornya. Kemudian ada penyebab lain lagi. Di sisi lain motor kalian pernah mengalami banjiran bensin ya, itu dikarenakan karena ECU-nya yang jebol juga bisa. Jadi kalau ECU jebol, walaupun injektor kalian ori dan masih bagus, ketika di on kan itu dia akan menyemprotkan bahan bakar lewat sini ya. Namun injektor yang jebol itu kalian bisa cek terlebih dahulu apakah itu benar-benar injektornya yang rusak, atau ada di bagian kabel ground dari ECU itu putus. Jadi untuk mengetahui kabel mana yang harus kalian cek di bagian ECU, jadi saya memberikan tips buat kalian. Itu untuk ECU Yamaha Venus 125 atau Soul GT 125 atau Mio M3, itu untuk ground dari ECU nya itu kabelnya berwarna oranye garis hitam ya. Jadi kalian bisa cek, lukai sedikit kabelnya itu, kemudian kalian tempelkan menggunakan tespen. Apabila dia menyala tespennya, itu artinya berarti kabelnya ada yang putus, jadi arusnya langsung. Tapi apabila kalian lakukan pengecekan menggunakan tespen itu tidak menyala, itu artinya ground di bagian injektornya, arus yang mengalir ke injektor itu normal ya, seperti itu. Dan untuk di bagian injektor yang KW itu ditandai dengan proses penyemprotan dan dilakukan kontak off, itu dia akan ada sisa di bagian sini ya, bensin. Jadi tidak sepenuhnya menutup rapat. Tapi kalau yang ori itu dia akan sempurna menutup dan menyemprotkannya dengan baik. Jadi ini adalah injektor yang KW, yang ini KW ya kan, sama 6 hole ini KW, yang ini KW ya. Kalau yang ini ori Yamaha Lexi, ini yang ori. Jadi ini dua-duanya ori, namun yang kanan itu yang
sudah jebol, yang ini yang imitasi ya. Oke, jadi pemakaiannya cuma sebentar, nggak ada 2 bulan udah jebol, nggak kuat. Kalau yang ini karena lemah, injektornya udah lemah, jadi cepet jebol juga. Tapi kalau yang ori itu biasanya awet sampai 5 tahunan lebih ya, tergantung kalian bagaimana cara merawatnya. Jadi untuk injektor jebol itu banyak penyebabnya, banyak faktornya, dan kalian tidak bisa memvonis bahwa injektor ini jebol waktu kontak di on itu langsung keluar bensinnya. Tidak serta-merta ini yang salah ya. Namun kalian bisa lakukan pengecekan dahulu di bagian ECU menggunakan test pen seperti yang saya lakukan itu. Kemudian kalian urutkan ya kabel yang warna orange garis hitam yang ground itu, apakah ada yang putus atau tidak ya. Apabila semua di bagian itu sudah pengecekan normal ya kan, dan ternyata fungsi dengan baik, berarti yang jebol adalah injektornya. Jadi injektor yang normal pun apabila ECU kalian jebol ya, itu dia tetap ketika di on kan akan menyemprotkan bensin ya. Oke, namun untuk part KW nya asli dan KW itu terletak saat dia bekerja. Jadi kalau yang asli itu bensin itu tidak ada yang tersisa di sini ya, tangannya kering. Jadi kalau tangan kalian diginiin itu kering, dia menutup dengan sempurna. Tapi kalau yang imitasi itu kalau habis menyemprotkan bahan bakar itu ada sisa-sisa di sini, jadi mengakibatkan terkadang busi kalian itu menjadi basah, hitam, dan cepat mati. Itu seperti itu. Jadi pengkabutan di ruang bakar itu tekanannya sudah menurun. Jadi lebih baik buat kalian yang punya motor umurnya di atas 5 tahun, lebih baik lakukan pergantian full pump ya, atau pengecekan di bagian injektornya bagaimana kondisinya. Oke, kurasa itu aja dulu untuk video perbedaan antara injektor yang ori dan yang KW. Itu bisa dilihat dari cara dia bekerja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sukses dan sehat selalu.